Kita selalu ingat nih ajarannya Iqbal nih. Kalau ngingat siapa filsuf-filsuf itu ingat Spa, ya kan? Socrates, Plato, Aristoteles. Oh, di mana minyak di situ orang tua. Tapi saya tidak masuk di sekolah Pertamina juga. Oh, sama juga. Berarti nggak masuk Pertamina juga? Saya masuk di sekolah. Ada sekolah di situ? SMA negeri. Nggak SMA Pertamina? Ada juga? Ada. SMA EKPP namanya, Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu berikutnya, seorang dokter juga, dokter muda ya kan. Tapi dokter bukan dokter ya, dokter muda bidang hukum ya, yang sangat aktif di bidang literasi, penulisan buku, tapi juga aktif juga di dunia hukum, praktisi hukum yang lainnya, sangat komplit sekali, sehingga menurut tim dari Dr. CO hari ini layak untuk berbagi dengan kita di Dr. CO Channel. Selamat siang menjelang sore nih, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Asnawi. Selamat sore Pak Christian. Selamat sore. Mungkin oper semua akan penasaran kenapa hari ini ada piring kecil di sini kan gitu ya. Piring kecil sini isinya nih kurma ini, Pak Iqbal ya. Isinya 3. Kenapa 3? Tahu Bing, kenapa 3 Bing? PTPN 3 Pak. Karena PTPN 3 kan gitu dia ya. Jadi kurma ini nanti bukan sembarang kurma, ini langsung dibawa sama Iqbal ya, Dr. Iqbal dari Mekah. Ya. Karena baru saja 24 jam yang lalu ya. Ya Sekitar 24 jam lalu tiba di tanah air di Kota Medan ini setelah menjalankan ibadah umroh. Ya, keren ya umroh ya, bersama istri ya, beserta istri, Bal ya, bersama istri ya. Baik, gimana kira-kira perjalanan umroh berapa hari kemarin tuh? Sekitar 13 hari. 13 hari ya? 13 hari. Oh, nggak terasa ya? Ya. Mungkin umrohnya nggak terasa kalau ya? Kita mau ibadah, ya sangat tidak terasa. Singkat ya? Singkat sekali. Karena sebenarnya kita pengen lebih lama, cuman karena memang waktunya sudah ditentukan, tentunya kita sudah harus balik ke Indonesia lagi. Mungkin yang terasa itu adalah ngumpulin duitnya tuh. Udah tahu nanya. Iya. Tapi ada kepuasan ya gitu ya. Ada kepuasan ya secara luar biasa. Spiritual ya. Secara spiritual pasti itu kan pencapaian kita, karena itu salah satu panggilan yang bagi yang mampu ya. Iya, bagi yang mampu. Quran bagi yang mampu. Itu termasuk sunnah itu ya. Kalau sudah mampu wajib hukumnya. Kalau mampu wajib hukumnya. Jadi Iqbal belum termasuk kategori mampu atau gimana? Ya, atau gini, pertanyaannya apakah hukumnya wajib atau sunnah? Iya, kalau sudah mampu wajib. Kita harus memampukan diri kita. Wah, kan itu. Optimis ya? Optimis dong. Ya. Wah. Bal, jadi pas kali ya momennya, setelah menyelesaikan doktor, ya, akhirnya diberikan kesempatan sama Tuhan lagi untuk menginjakkan kaki di Mekah. Ini kan paripurnanya. Ya, kira-kira begini. Kita kan karena keilmuan kita itu adalah keilmuan hukum. Ya. Basic kita hukum, artinya secara filosofi. Wah, kita menaikkan lagi tuh. Hukum itu kan pada hakikatnya kan adalah asas dan nilai. Asas dan nilai. Karena seperti kata penggawa-penggawa hukum, beribu-ribu hukum yang baik. Ya. Pun kalau dijalankan dengan orang yang tidak punya baik, ya. maka tidak akan ada kebaikan di situ. Namun kalau dia hukum itu pun biasa-biasa saja, ataupun hukum itu tidak baik, tapi kalau orang yang menjalankannya adalah orang-orang yang punya nilai dan kebaikan, pasti akan ada keadilan di sana. Keren. Nah, artinya begini Pak Kris, akhirnya ketika kita sudah menjalankan dunia ini dalam tingkat sekolah yang paling akhir S3, tentu kita pengen punya pencapaian secara religius ya. Karena kita ingin memparipurnakan nilai-nilai yang ada dalam batin kita untuk mengejawantahkan hukum itu sendiri. Karena kita kan tahu kalau ilmu dalam bahasa Indonesia doktor, tapi kan dalam bahasa asingnya itu kan PhD, Philosophy of Doctor. Nampak ini memang Iqbal ini seorang dosen filsafat ya. Ya. Kita selalu ingat nih ajarannya Iqbal nih. Kalau ngingat siapa filsuf-filsuf itu ingat Spa, ya kan? Socrates, Plato, Aristoteles. Kita nggak ingat Spanya aja. Itu kan hierarki. Artinya ini ya, apa namanya, Socrates itu paling tinggi dia gurunya. Gurunya mereka berdua. Plato dan Aristoteles ya. Seniornya itu Plato, Aristoteles junior. Berarti Socrates ini lawaknya nih ya, paling tinggi itu ya. Baik Bal, kalau misalnya umroh itu ada tahalul juga itu, kenapa rambut kayaknya agak ini? Ya, itu adalah tahapan akhir daripada umroh. Ada tahalul ya? Ya, tahalul. Kita juga memotong rambut bagian daripada sunnah, tapi itu sunnah. Sunnah ya, tapi dijalankan. Dijalankan. Berarti semua ibadahnya dijalankan ya? Dijalankan. 10 rial ini, 10 rial.
Iya. Iya ya, bayar juga ya? Bayar. Nggak termasuk paket waktu kita. Barbershop juga. Oh, barbershop ya. Iya. Mereknya Next juga kan? Karena Bang Mahmud waktu itu Next dia kan Next gitu dia, ya. Oh, iya. Baik, Bang Iqbal. Iqbal berhasil menyelesaikan doktor berapa lama pada saat itu? Dari sekitar 3 tahun 1 bulan. Ya, 3 tahun 1 bulan. Iya. Masuk 2018. Masuk 2018, keluar 2021. 2021. Agak lama karena jurnal kali ya. Ya, itu bagian daripada kewajiban, Chris, ya kan? Gimana ceritanya, Bal? Kok bisa jurnal tuh menurut Iqbal ya? Menurut Iqbal jurnal tuh memang penting. Sebenarnya jurnal itu kan hasil karya salah satu hasil karya yang diciptakan oleh para Promopendus untuk mencapai tingkat, ya kalau kita bilang dari sudut pandang mahasiswanya mungkin itu bagian dari disertasi yang dikecilkan menjadi jurnal. Nah, cuman di persyaratan universitas itu menjadi kewajiban untuk menciptakan satu tingkat akreditas yang lebih baik untuk universitas. Saya pikir seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mensitasi universitasnya ya. Citasinya nanti ke USU juga. Kita kan di USU ya. Iya, Universitas Sumatera Utara. Kan di USU. Akhirnya citasinya juga larinya ke USU untuk mendongkrak juga USU-nya biar lebih baik lagi. Mahasiswanya banyak menulis gitu. Nah, itu positif sih sebenarnya. Positif ya. Nah, cuman hari ini itu menjadi kewajiban untuk menyelesaikan studi di PhD-nya USU lah. Oke, akhirnya seperti tadi hukum Islam ya, wajib deh. Wajib. Nggak bisa nggak ya? Nggak bisa nggak. Nggak bisa nggak. Hukumnya wajib. Baik, 99 kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Iya. Akhirnya lanjut ke Magister Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan akhirnya S3 juga di Universitas Sumatera Utara. Pertanyaannya adalah kenapa mengabdi di Universitas Samudra? Kan gitu juga ini. Jadi itu pertarungannya itu statusnya pegawai negeri ASN ya, ASN. Oh, ASN ya. Itu pertanyaannya, Wal. Jadi mungkin ini banyak sudut pandang bisa dilihat. Kalau dari sudut pandang historikal, mungkin ayah saya juga dulu lahirnya di Langsa. Oh, lahirnya di Langsa. Orang tua saya dari laki-laki dari Langsa. Mungkin dulu itu adalah pernah terucap almarhum, maunya salah satu anakku ini bisa kembali ke Langsa. Ternyata doanya itu didengar. Dari 5 bersaudara, cuma saya yang balik ke Langsa. Langsa ya. Home base saya saat ini ya di Universitas Samudra Langsa. Jadi sibuk kita di darat berujung di Samudra. Iya. Dari darat ke Samudra. Iya, ke Samudra. Dari darat ke Samudra. Tapi itu menurut saya itu jawaban yang sangat ini. Sangat bagus lah gitu katanya kita. Karena memang Samudra ini, Universitas Samudra ini pun baru 2013 dinegerikan. 2013 dinegerikan. Berarti Universitas Samudra ini adalah negeri. Analogikan dia sebagai seorang manusia ini masih ya bayi menjelang apalah ini baru bisa berdiri. Ya artinya ini banyak hal yang perlu kita lakukan untuk kemajuan Unsam karena dia masih dikategorikan baru sebagai PTN kan. Tapi ini sudah hampir 9 tahun lah ya kan. 2023 nanti pas lah dia 10 tahun menjadi negeri. Dan pada saat itu rekrutmen awal saya diterima di sana sebagai dosen. Di tahun 2015. 2015. Berarti 2 tahun setelah berdiri ya. Ada rekrutmen dosen dan saya langsung diterima di sana sebagai dosen. Karena memang banyak butuh tenaga dosen di sana. Baik. Universitas Samudra berarti universitas negeri. Negeri ya, yang ada di Kabupaten di Langsa, Kota Langsa. Di apa namanya Nanggro Aceh Darussalam. Sekarang Provinsi Aceh namanya. Oh, sekarang provinsi. Balik lagi Provinsi Aceh. Oh, Provinsi Aceh. Oke, kita nggak update berarti. Provinsi Aceh. Nah, Universitas Samudra ini ada fakultas apa aja? Ada 5 fakultas. Ada 5 fakultas. Fakultas FKIP, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya. Masih 5. S1 ini 5. Sudah ada alumninya ya, berarti ya? Sudah banyak. Sudah banyak alumninya ya. Dan ada program S2 juga? Kalau Fakultas Hukum Unsam ini sedang melakukan proses administrasi untuk menggolkan ada program studi pasca sarjananya. Sedang proses ini. Berarti Fakultas Hukumnya lah pionernya nih ya? Udah mulai melakukan itu. Oke. Sekarang kan dituntut begini, Bal. Semua dosen-dosen tuh harus keluar dari kampus untuk berkarya ya. Oke. Iqbal salah satu tenaga ahli hukum di PTPN 3. Siap. Oke. Jadi kenapa Opers kita undang Iqbal hari ini, Dr. Iqbal ini karena secara emosional sangat melekat dengan PTPN 3. Pertama dia tenaga ahli hukum di PTPN 3. Yang kedua, disertasinya juga tentang PTPN 3. Nulis apa, Bal? Situ, Bal. Jadi kita tahu hari ini sejak 2014 PTPN itu melakukan sebuah restrukturisasi
holdingisasi PTPN, yang hari ini PTPN 3 sebagai holding champion. Saya tertarik melihat restrukturisasi yang dilakukan dan saya ingin mendalaminya karena mungkin perkebunan adalah salah satu sektor yang paling sektor yang paling dilihat sebagai sektor yang paling vital lah kita bilang ya di BUMN. Karena memang hari ini PTPN juga selain itu, saya baca juga itu disertasi Pak Christian, selain dia terbesar, terluas ya, dan tersebar di seluruh Indonesia dan juga terbesar karyawannya kan? Karena Pak Christian yang saya tahu juga mengangkat masalah kesejahteraan karyawan BUMN ya. Nah jadi kenapa hari ini pasca di holding ada semacam grafik penurunan dari income-nya PTPN? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi akhirnya saya melihat dari dua sisi, baik itu dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi, karena ini tidak terlepas kan. Holdingisasi hal yang positif dari sisi ekonomi, karena ini bentuk satu penggabungan yang dikendalikan oleh induk ke anak. Dalam ekonomi itu sah-sah saja, karena itu kesatuan ekonomi menggabung menjadi satu kekuatan bisnis. Namun secara hukum ada beberapa persoalan yang saya lihat di situ, karena akhirnya pada saat melakukan aksi-aksi korporasi ada berbagai kendala-kendala hukum yang bisa terjadi karena memang antara induk dan anak itu sama-sama badan hukum yang mandiri. Pertanggungjawaban hukumnya menjadi persoalan karena pengendalian dilakukan induk kepada anak, akhirnya hanya pertanggungjawaban itu sebatas saham yang dimiliki oleh induk kepada anak, sehingga ini tidak fair. Selanjutnya pada saat melakukan aksi korporasi, holding PTPN 3 juga melakukan kegiatan bisnis. Kalau kita mengkomparasikannya dengan Singapura ataupun dengan Malaysia yang juga melakukan holdingisasi terhadap BUMN-nya, mereka tidak melakukan kegiatan bisnis pada induknya. Dia seperti aset management company. Berarti dia hanya monitoring aja? Tidak monitoring terhadap kegiatan anak-anaknya saja. Sehingga ada beberapa pakar yang menyebutkan holdingisasi yang dilakukan seperti ini adalah wasit sekaligus pemain bagi induknya. Sehingga tidak fair. Karena GCG-nya nggak kena ya? GCG-nya nggak masuk di situ. Dia pemain tapi dia makanya itu kan pernah kita diskusi, karena pernah kita ciptakan buku kan, bahwasanya bagaimana sebenarnya menciptakan jalan lurus terhadap GCG yang ada dalam melakukan holdingisasi. Nah itu dia Pak Christian. Baik, akhirnya holding ini ya, Baleh, ini kan sudah jalan ya, akhirnya bertransformasi lah dia. Kalau kita lihat memang kenapa belum maksimal, karena memang sangat berat memang beban dari holding pada saat itu ya kan. Saat ini juga masih, tapi sudah mulailah ke arah yang lebih baik. Sehingga manajemen PTPN itu akhirnya mengambil keputusan bahwa kita harus bertransformasi. Nah kalau kita browsing misalnya perusahaan perkebunan yang besar di dunia, itu TBK semua. Ya benar. Kan gitu deh. Benar. Maka larinya pasti akan ke sana. Kalau kita melihat bagaimana transformasi yang dilakukan sejak holding sampai saat ini, memang kita lihat belakangan sudah mulai ada keuntungan. Sudah mulai. Ya. Makanya sebagian pakar menyebutkan holdingisasi yang dilakukan oleh PTPN tidak bisa langsung dilihat beberapa waktu pasca dia holding. Dia harus melihat dalam jangka waktu yang lama. Beda halnya dengan holding yang dilakukan oleh Pelindo. Pelindo hari ini dia melakukan merger. Kalau ini kan dari 14 PTPN diambil satu menjadi champion. Nah, ini yang dilakukan PTPN pernah juga dilakukan oleh Pupuk. Pupuk Indonesia ya. Pupuk Indonesia pada saat itu melakukan holding yang mana Sriwijaya menjadi champion. Namun banyak terjadi kerugian, akhirnya Sriwijaya turun menjadi anak, dibuat satu new company namanya PHCI, Pupuk Holding Company Indonesia. Nah, akhirnya menjadi banyak keuntungan setelah pasca dilakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena induknya tidak melakukan kegiatan bisnis, dia concern untuk melihat anak-anaknya melakukan kegiatan. Nah, satu hal lagi yang jadi catatan dan perlu digarisbawahi, hukum di Indonesia belum mengatur holdingisasi. Belum ada ya. Tidak ada mengatur apa itu induk perusahaan atau itu anak perusahaan. Bagaimana mekanisme hukum antara keduanya belum ada. Akhirnya perkembangannya best practice saja gitu ya. Praktis. Akhirnya terjadi semacam tabrakan antara hukum yang di atas dengan hukum yang di bawah. Karena apa? Holdingisasi yang dilakukan untuk BUMN hari ini hanya diatur oleh peraturan pemerintah. Sementara Undang-Undang BUMN mengatakan hal yang berbeda terhadap holdingisasi ini. Peraturan pemerintah pun hanya mengenai penyertaan modal. Penambahan saja. Modal. Kan gitu-gitu aja gitu ya. Teknisnya belum disebutkan di situ induk anak. Tapi nomenklatur induk itu apa, anak itu apa, bagaimana hubungannya tidak diatur. Jadi ada persoalan di situ. Artinya hubungannya
sementara ini BB aja lah. Ya, baik aja. Dipahami sama-sama Dipahami sama-sama ya. Ya. Tapi akhirnya kita optimis lah, Bal, bahwa PTPN ini akan sekarang inilah. Kalau dalam disertasiku S3 itu saya bilang gini, Direktur PTPN itu sebenarnya nggak usah diwajibkan untuk memberikan dividen. Ya, ya kan? ya. Dia berhasil aja buat sejahtera karyawan yang ratusan ribu ini, udah diambil alihnya tugas negara. Karena ratusan ribu karyawan. Iya, itu karyawannya ya. Itu adalah rakyat juga. Adalah rakyat juga. Istri, anaknya. Ya. Jadi kalau namanya direktur PTP itu KPI-nya itu aja. Udah sejahtera karyawan, selesai. Itu disertasi kita. Itu pandangan Pak Kesti. Iya, gitu kan. Tapi kan orang keberatan. Oh, ini kan ada rejim hukum korporasi yang perusahaan mana yang diciptakan tidak membawa keuntungan. Keuntungan kan nggak mesti nominal materi ya. Iya. Ya kan? Sejahtera aja kan keuntungan. Itu ukurannya juga ya. Iya, standarnya begitu. Ya, artinya kalau Christian ini sebagai seorang dokter yang saya lihat dia memanusiakan manusia. Ya, itu. Memang kita larinya ke situ memang gitu. Cuman berat nanti ngomongnya lari. Iya. Baik, Bal, ini kan boleh dimakan, Bal? Boleh lah. Ini kurma ya. Ini kurma ini jenisnya ada 2 ya? Jenisnya dia ada yang kering, ada yang basah. Kering dan basah ya. Ini dari mana nih? Ini ya dari Mekah ya? Mekah Al-Mukarramah. Ya. Oke, kita makan. Ya. Kalian satu lagi nanti bagi-bagi ya, kameramen semua makannya. Mahal ini, satu ini berapa real nih? Hah? Saya mau. Jadi ada satu cerita lagi terkait masalah umroh ini. Ini mungkin menyangkut masalah keluarga. Jadi istri saya itu namanya Astrini Lailatul Mina. Astrini Lailatul Mina. Ya. Saya takut kali sama dia, sama kayak Pak Mahmud juga. Takut ya? Takut kehilangan. Ya udah nonton podcast ya Pak. Takut kehilangan ya. Jadi ada masa harunya pada saat saya berangkat, karena namanya itu Lailatul Mina itu. Makanya dia berkeinginan sekali pergi umroh, salah satunya adalah ingin melihat bagaimana kota Mina itu. Makanya Lailatul Mina itu bermalam di Mina. Laila itu artinya malam. Malam ya? Malam. Makanya Lailatul Qadar. Jadi ya? salah satu rangkaian. Bisa diminum, Bang? Silakan. Ya. Aku lah bilang silakan, kau yang minum. Perasaan rumah ini namanya orang Indonesia. Orang gitu Indonesia ya. itu harus ramah tamah. Ya, walaupun macam bukan di rumahnya, kayak di rumah aja dibuatnya. Kadang-kadang kurang ajar jadi. Lailatul Mina ya. Akhirnya malam di Mina ya. Umroh ini tidak ada rangkaian di Mina. Oh, nggak ada rangkaian Tapi Mina. salah satu perjalanan kami melewati Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Itu nama orang semua itu ya? Arafah, Muzdalifah, Mina. Oh, nama orang semua. Itu rangkaian umroh akhir sampai nanti di Mina baru dia melempar jumroh. Nah, pada saat melalui Mina itulah dia bisa merasakan inilah namaku gitu. Jadi itu bagian daripada. Tapi malam itu pada saat itu? Ya enggak, itu bermalam di Mina, itu bagian daripada rangkaian. Tapi kami melihatnya siang. Oh siang. Tapi kan Mina itu kan dia dibuat macam payung-payung itu tempat bermalam di sana. Bermalam di sana ya. Para jemaah haji ya. Kita kan masih umroh. Doakanlah bisa nanti kita berangkat. Ya. M-Hum lah ya, masih haji umroh. Haji umroh ya, M-Hum. Indah kali itu ya. Indah. Di sana ya. Daerah tandus tapi seperti ada suatu kerinduan lagi di sana ya. Pasti itu. Kalau yang kayak kami misalnya ke Yerusalem misalnya gitu kan, itu kan suatu mimpi bagi orang lain ya. Kalau mampu ya laksanakan aja gitu kan. Itu kan seperti kesempurnaan iman kita sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Muslim itu kan bagian daripada tempat yang wajib kita datangi kalau kita mampu. Kalau kita mampu. Jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri, tapi kita harus memampukan diri kita. Betul. Artinya kalau ada kebutuhan yang masih bisa dikesampingkan dengan itu ya diutamakan yang ini, yang gitu dia. Ada juga belajar tentang keilmuan di sana. Apa kira-kira pelajarannya? Selama 13 hari di pelajarannya sana. Tentu secara pribadi yang saya rasakan adalah kita manusia ini terlalu kecil. Wih, udah mulai apa? Kita nggak ada apa-apa. Nggak dalam ya kan? Ya. Artinya sejauh kita mencari dunia ini, akhirnya kita akan kembali sampai kepada titik di mana titik itu akan kekal selamanya. Wih. Jadi apalah artinya kita berbondong sibuk mencari dunia tapi kita tidak punya persiapan di hari akhir. Jadi sambilkan semuanya. Semua yang dilakukan di dunia ini karena untuk mencapai akhirat yang lebih baik. Wah, luar biasa. Ini takutnya nanti balik ke Langsa jadi ustaz. Kita dari dulu jadi ustaz itu. Dari dulu jadi ustaz. Jadi apapun kita lakukan tetap siar kita. Siar kebaikan ya. Oke, Iqbal dilahirkan dengan kondisi sebagai anak
kerja BUMN juga kan? Ya. Iya kan? Ayah ibu kan? Ayah saya di Pertamina, ibu Woi. saya juga di Pertamina. Dua-duanya pada saat itu, satu dari Langsa, satu dari Padang, tapi lahirnya di Lubuk Pakam, ketemunya di Medan. Boh. Mereka kuliah sama-sama di UISU. Nah, jadi ya sama lah kayak Christian dengan nyonya yang mulia. Jadi ya adik kelas sama kakak kelas gitu ya kan. Oh Pertamina ya, BUMN ya? BUMN ya. Di Akhirnya Pangkalan Berandan. di Saya pun Pangkalan lahir di Berandan Pangkalan ya? Berandan. Wah dulu kan sempat ada yang apa namanya ngejek kalau misalnya apa di sana banyak tong-tong berandan katanya Ya, gitu besar-besar kan ya, tong gitu ya, ya. ya. Jadi Pertamina ya. Tempat pertama kali minyak Tobing ini Pertamina juga dia kerja. minyak bumi ditemukan ya di Pangkalan Berandan. Dia kerja di Pertamina Pertamina juga, juga ya? Minyak apa? Minyak Pertamina. Jual-jual pakai aqua. Iya. Tuh kalau Pertamina itu. Pertamina. Iya. Iya. Bal, kehidupan orang Pertamina itu pasti kan dengan kehidupan yang mewah. Siapa sih nggak kenal dengan BUMN Pertamina kan, BUMN yang paling besar kan gitu kan. Apalagi Berandan ya, pernah dengan masa kejayaannya kan gitu kan. Jadi boleh saya cerita sedikit pada saat saya jadi anak karyawan Pertamina. Iya. Saya sudah merasakan yang seperti Chris sampaikan itu. Bahwasanya semua fasilitas Ada semuanya. Iya. dengan satu kartu kita bisa masuk semua lapangan olahraga, kita bisa berenang, tiap minggu kita bisa nonton, semua fasilitas itu dengan satu kartu sebagai anak karyawan. Tapi disitulah mungkin saya berpikir ya, kalaulah saya terus kalau misalkan SD, SMP, SMA di Pertamina, kawan saya Ada SD, SMP, SMA di situ? ada. Oh gitu. Kawan saya hanya mereka-mereka yang memang berada saja. Makanya saya hijrah. SMP saya di Jakarta. Oke. Untuk mencoba mandiri. Karena SMP dari Jakarta ya? Saya di Jakarta. Tanpa orang tua? Saya tidak ada. Saya di asrama di pesantren. Oh pesantren. Oh berarti anak pesantren berarti. Dan sekolah juga ya. Oh, ya. Jadi saya mencoba mau mencoba mandiri. Oke. Ya kan? Artinya kalau misal saya berpikir kalau di sini-sini saja pola pergaulan saya nggak berkembang. Nggak berkembang ya. Karena ya pada umumnya mereka akan menceritakan kejayaan-kejayaan yang ada sama orang tuanya. Nah berarti ada nilai di situ. Orang tua bisa melepaskan Iqbal nggak usah di Pertamina gitu. Tidak. Maksudnya ada nilai dari pengajaran orang tua. Kalau harus mandiri loh. Mandiri. Kenapa? Karena suatu saat nanti aku nggak bisa sama kau selamanya. Itu kan dia. gitu ya. Artinya Dan terbukti ya. Dan begini, mungkin saya tahunya belakangan ya pada saat iya. ibu saya bicara. Ya. Pada saat ya saya sudah seperti inilah. Dulu pada saat melepasmu sebagai seorang santri. Iya. Di depan mungkin saya nggak dia biasa aja. Tapi setelah diantarkan saya dia pulang ternyata dia nangis. Ayah itu ya? Ibu. Oh ibu. Ya artinya dia melepaskan itu dengan jangan sampai saya merasa apa gitu kan. Tapi ya dia sebenarnya sedih. Tapi harus tega. Kok waktu itu nggak mana? Sedih? Kita biasa aja. Oh gitu. Berarti itu masuk bandel makanya taruh di pesantren. Ya pengen, memang aku yang pengen. Oh gitu. Memang aku yang pengen. Artinya begini ya, yang saya bilang tadi, karena saya berpikir lingkungan saya hanya mereka-mereka yang bicaranya ya selalu bicara bukan prestasi yang dia dapat gitu. Tidak ada nilai juangnya. Tidak ada sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita di luar kita mandiri kan kita harus mampu sendiri. Apa yang mau ada, apa yang mau ada gitu ya. Semua ada. Saya bilang satu kartu kita bisa ngapa-ngapain saja di mana-mana. Berarti nggak pernah merasakan susahnya. Itu dia. Makanya saya mencoba untuk jadi santri bisa hidup mandiri dan alhamdulillah anak saya yang kedua juga sekarang sudah pesantren masuk juga pesantren. ya. Pesantren juga. Mudah-mudahan dia bisa sampai selesai. Nilai apa, Bal? Yang positif, sangat positif di pesantren itu, Bal? Disiplin, oke. Dia punya jam dan waktu tertentu untuk melakukan sesuatu kegiatan yang sudah dipola oleh pihak pesantren. Padahal dengan ukuran masih anak-anak ya. SMP itu kan masih SMP itu masih umur ya 8 masih di situ lah titik balik ke bandelan 12 tahun. Ya disitulah mungkin orang sedang kepengen tahu dan segala macam. Tapi ya dalam komunitas itu kan misalkan ada 500 orang dengan 500 pola, ada 500 cara berpikir, disitulah dia bertarung untuk bisa hidup. SMA kemana? SMA, saya kembali lagi di ke Langsa? Dumai. Oh Dumai, ini orang tua pindah ke Dumai. Oh, di mana minyak di situ orang tua. Ke Dumai. Tapi saya tidak masuk di sekolah Pertamina juga. Oh sama juga, berarti nggak masuk Pertamina juga? Saya masuk di sekolah. Ada sekolah di situ? SMA negeri. Nggak SMA Pertamina? Ada juga? Ada. SMA EKPP namanya, Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina. Sejahtera. Tapi saya masuk ke SMA negeri. Dumai ya? Dumai. Dan saya masuk SMA negeri itu dapat mahasiswa undangan ke USU. Oh itu USU. Nggak, maksudnya kan bukan sistem undangan ya? Sistem undangan, PMDK. PMDK lah ya namanya kan, PMDK. Oh berarti undangan ya? Undangan. Ada 5 orang dari sekolah kami yang masuk USU. Saya salah satunya. Keluar 55? Keluar 55. Oh, ya. Masuk. 10, tapi 5 yang keluar.
Itu kan 5 pasti nggak keluar Ya, kan? 5 nggak masuk. Tuh, karena masuknya susah itu. Masuk susah ya. Keluarnya intinya susah. jalan tol lah kita. Dan anak-anak PMDK tahu lah, kan anak-anak PMDK ini kan, mohon maaf lah ya, banyak anak PMDK cuci lapor kan? Ya. Raportnya dicuci. Rapornya, Dicuci kita enggak lah. Oh enggak ya, asli ya? Kita memang aktivis juga dari dulu. Oh gitu ya? Makanya ada pertimbangan juga kepala sekolah memasukkan kita ke situ. Nggak tahu lah karena dia takut mungkin sibuk kali mau di demo. Iya betul. Masuk ke USU, ya kan, akhirnya bergaul dengan orang-orang Sumatera Utara ya. Ini basicnya di Aceh ya kan, Brandan juga kan lebih cenderung ke Aceh ya kan. Brandan Dumai, masuk ke Dumai ya kan. Jakarta, gitu kan. Jakarta balik ke Medan. lagi ke Medan. Baru Balik dari ke Medan. situ Oke. masuk di USU. Masuk di USU ya. Oke, USU ini kan terkenal keras ya. Cara belajarnya itu kita dilepaskan mandiri. Kalau aku merasakan ya, kita kan nggak terlalu jauh beda tuh ya, angkatannya nggak jauh beda. Jadi saya ngerasa kali begini, mau bagus atau enggak itu tergantung kita. Tergantung kita, betul. Kan gitu kan. Semua pengajar-pengajarnya juga membebaskan gitu. Mau kau belajar silakan, mau kau nggak belajar juga silakan, kan gitu dia kan. Sehingga kan masih ada dulu kita kejumpa angkatan-angkatan 7 sampai 8 kan. Sampai gondrong-gondrong gitu ya. Mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi kan gitu kan, para dewa itu kan gitu dia kan. Dewa itu. Tapi akhirnya banyak juga pengajaran positif dari dosen-dosen yang di USU ya. Gini, dia nggak pernah mau dipanggil bapak, dia selalu mau merasa kita dekat, dia mau dipanggil abang walaupun udah tua. Ya. Maksudnya kan ada positif tuh ya, Bal ya. Begini, mungkin pola yang harus kita bangun. Saya kan dosen, Iya. akademisi ya. Oh sekarang dosen ya? Artinya ya karena Oh, di di Samudra ya? kalau sekarang posisi di PTPN saya konsultan. Oh, tenaga ahli, tenaga ahli, ya. Saya duduk sama Pak Kris Ya, kan, ya. kan bos saya juga ini. Alah, enggak. Naikin Jadi kontra aja. posisinya kita harus bisa melihat psikologis mahasiswa. Ya. Ada tempat di mana dia kita jadikan sebagai mahasiswa kita untuk kita didik dalam transfer knowledge. Ya. Tapi ada masanya dia jadi sahabat kita untuk bisa mengambil psikologisnya agar dia juga menikmati apa yang kita ajarkan. Itu dua hal yang berbeda. Nah nilai itu masih dibawa di Universitas Samudra? Nah itu yang mencoba saya ambil dari USU. Itu yang di USU saya rasakan seperti itu. Iya, kita rasakan profesor pun dia kita panggil Sekarang abang ada kan? hal yang mungkin ini salah satu paradigma yang agak sulit dirubah pada saat Unsam tempat saya hari ini dari swasta bertransformasi ke negeri. Swasta ini kan mohon maaf kan sedikit agak fleksibel kita lihat pola yang kita bangun di sana. Artinya mungkin tetap dia proses belajar mengajar, tapi ada masa-masa tenggang yang diberikan Ada toleransi lebih longgar lah. Ketika dia jadi negeri, hawa ini agak susah dirubah. Nah, saya masuk di situ mencoba bawa pola yang hari ini ada di USU mungkin ya. Selama ini sudah jadi PTN yang sudah lama ya. lama lah, senior lah gitu. Itulah yang coba saya transformasikan ke Unsam pada saat saya bertindak sebagai dosen di sana. Tapi saya tidak mau saklek gitu. Tidak 24 jam saya harus jadi dosen dengan yang agak strict dan ada masanya saya longgarkan. Mungkin hari ini jam 2 dia masuk sampai jam 3 di kelas saya. Ada masanya mungkin dia tidak taat, saya suruh keluar. Ya karena memang terkenal killer di situ, Iqbal itu. Pak Iqbal Tapi itu, setelah duduk di kantin, Ya. saya sapa lagi dia. Dia ada sahabat saya. Oh gitu. Berarti sesuai Jadi dia situasi ya? memahami bahwasanya dia yang salah. Bukan berarti setelah saya keluarkan dia dari kelas dia tidak lagi berhubungan sama saya. Pada saat di kelas tegas ya? Itu domainnya otoritas saya. Masalah terlambat misalnya? Terlambat nggak boleh masuk. Saya sudah masuk satu langkah, jangan mimpi dia bisa masuk lagi. Oh gitu. Kalau dia merasa butuh, dia berdiri di jendela. Itu saya terapkan. Artinya mindset yang saya ciptakan di Unsam itu, Pak Iqbal itu memang strict, tegas. Tapi kalau nggak masuk rugi. Karena pelajarannya. Karena saya janjikan kalau ikut aturan mindset di kelas ini, satu langkah kalian keluar dari kelas ini ada sesuatu yang baru pasti kalian dapat. Wah, luar biasa. Nah, itu dia yang harus diciptakan mainstreamnya. Nah, setelah sekian lama cuti ya, Oke. dokter kan cuti ya. Ya sekitar 3 tahun. Kapan balik lagi ke Unsam nih, Bal? Iya. Besok. Hari ini sudah jadwal yang sudah Chris janjikan lama. Saya harus tepati pasca saya pulang umroh. Mungkin minggu depan saya sudah aktif kembali di sana. Ya, karena kalau sesuai dengan janji Iqbal nggak ditepati, saya suruh di jendela. Iya. Karena gitu nggak boleh terlambat kan gitu. Jadi besok ke Unsam dengan nilai yang baru, Doktor Iqbal ya kan. Akhirnya dengan suasana baru dari umroh kan gitu kan luar biasa energinya nanti akan disalurkan ke
anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan kita sampaikan. Oke, kan terkenal begini ya, di Provinsi Aceh gitu ya kan banyak universitas negeri. Mungkin yang paling banyak di Aceh kali ya, negeri ya. Kalau nggak salah saya lebih dari 10. Iya kan, berarti kan yang paling banyak dibandingkan dengan Sumut kan? Iya, Langsa aja ada 2. Langsa ada 2 kan? Universitas Samudra sama IAIN. IAIN. Kala. Ya. Di Lok Semayo ada 3. Universitas Maliku Saleh, IAIN-nya dan Politekniknya. Di Gajah Putih di Takengon, Gajah Putih. di Melaboh Teku Umar, di Banda Aceh ada Unsiah, ada IAIN juga kan? ada Politeknik juga, ya banyak. Banyak ya. Dan rata-rata swasta melepasnya ke negeri. Tapi sekarang udah di moratorium ya. Sudah moratorium ya, udah terlalu banyak kali ya. Terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak. Oke, Bal, kita akan cerita tentang keluarga. Punya putra putri 3 ya, Bal ya? Saya punya putra Putri 3. Yang satu tadi udah ke pesantren ya. Satu yang nomor 2. Nomor 2 pesantren ya. Yang pertama enggak ya? Nomor 1 di SMP 1. SMP 1. Yang nomor 3 baru masuk sekolah. Baru masuk sekolah ya. Baru masuk. Oke, istri juga bekerja ya. Kerja di imigrasi. Imigrasi. Nah, gimana Bal cara ini kan harus pisah ya, harus pisah dengan keluarga gitu ya. 3 anak ini juga kan butuh sosok Iqbal sebagai ayah lah ya. Apa yang Iqbal lakukan untuk bisa membagi ini gitu loh kira-kira? Karena kan harus berpisah kan gitu kan. Kita ini saya mencoba membuat pikiran saya positif saja. Oke. Karena kalau saya harus melakukan sebuah pengayoman yang berlebihan kepada anak saya juga akhirnya mereka nggak mandiri. Oke. Tapi saya pastikan pada saat pulang semua hal yang harus saya curahkan. Karena selama misalkan 1 minggu itu saya efektifnya 5 hari di Langsa. Habis itu saya pulang Sabtu Minggu atau hari Sabtu sore pulang 1 hari aja 1 minggu. 1 hari saya di Medan balik lagi ke Langsa. Tapi dalam posisi itu ada hal positif yang selalu saya pikirkan. Mereka masih punya ibu yang akan membimbingnya dan mereka juga tidak akan terlalu bersandar hebat dengan saya karena mereka juga harus mandiri. Oh, berarti pengajaran dari almarhum ayah tetap harus saya diturunkan ya? Tetap harus saya turunkan. Kan gitu ya, artinya juga tetap pelajaran kemandirian kan, kita nggak selamanya bisa sama ya gitu ya? Sama, saya juga seperti itu. Pada saat saya pesantren, saya SMP. Tapi mungkin ayah saya berpikir, kalau dalam lingkungan juga itu semuanya dalam kapasitas muslim, dia tidak akan paham juga bagaimana Nasrani, Buddha, dan lain. Makanya saya di SMA-nya di negeri. Di negeri ya? Biar dia paham si Iqbal ini bagaimana pluralisme itu. Sama yang saya lakukan dengan anak saya nomor 1. Dia SD di SDIT Al Amjad di Jalan Beo. Selesai dia di situ dan dia berprestasi. Sering juga dia melakukan speech, pidato, ceramah, misalkan acara-acara berhari besar Islam. Dia yang ceramah bukan lagi ustaz. Udah tausiah dia gitu ya? Iya, yang ngasih tausiah. Kayak Ustaz cilik itu ya? Iya. Nah, selesai dari situ, sebenarnya kalau dari tingkat sekolah sendiri karena dia sudah jadi ikon juga di sana, pengen melanjutkan. Tapi saya berpikir dia harus masuk SMP biar negeri. Biar dia lebih biar bisa bergaul dengan dunia di luar daripada yang tunggal. Tunggal ya. Dia bisa jamak dia berpikirnya. Tapi dengan pondasi yang udah kuat ya gitu ya. Pondasinya kuat ya gitu ya. Agamanya sudah ada. Ya, oke. Sekarang ibu masih ada ya? Ibu masih ada. Dan sekarang tinggal di mana dia suka? Ibu karena kami berpencar di mana-mana, abang saya di Dumai, kakak saya di Dumai, adik saya di Bangkinang, saya dan adik saya terakhir di Medan. Di Medan. Jadi di mana dia mau nengok cucunya, ya tinggal kita fasilitasi saja dia mau bergerak kemana. Kemana saja ya gitu. Bahkan dia mau pulang kampung ke Padang pun kita fasilitasi. Oh gitu ya. Artinya kan cuma satu lagi malaikat ya, itu malaikat. Itulah malaikat yang selama ini yang jadi saya pelindung bagi kita. Sebesar apa Bal kekuatan ibu menurut Iqbal? Besar. Ditinggalkan waktu umur berapa Bal? Ayah baru 2011 kemarin. 2011 artinya udah sukses dulu ya? Walaupun belum sempat melihat dokter ya? Iya, dia pada saat itu saya masih mengambil S2 belum selesai. Oh belum selesai juga ya? Belum ya? Oke. Belum selesai S2. Akhirnya praktis dari 2011 ibu lah yang... Ya, makanya saya doakan ibu saya selalu, bahkan kemarin pada saat saya juga di Baitullah berdoa, sehat karena dia setidaknya paling tidak bisalah dia melihat yudisium saya terakhir, mudah-mudahan bisa dapat guru besar. Oh, yudisium guru besar ya, bukan ikut yudisium yang udah selesai kalau itu. Kalau guru besar tuh udah pasti di tangan Bang. Nah, mudah-mudahan karena kan kita perjuangkan. Kumpulkan kum sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Kita udah buat buku banyak sekali. Nah, itu dia. Ya, kan, buku banyak sekali gitu. Jadi Bapak sekalian, Iqbal adalah tim yang selalu membantu saya untuk menyusun buku-buku. Hari ini sudah buku ke-8 yang selesai. Akan terbit lagi di buku ke-9 nanti ya, Pengantar Hukum Perkebunan Indonesia. Don't miss it. Nah, don't miss it ya kan. Diterbitkan Gramedia juga itu. Dari berbagai sudut pandang kita lihat perkebunan itu. Perkebunan itu ya, kita buat ya. Nanti kita
nggak bagikan, beli lah ya kan, sini bagi-bagi aja terus kan. Kadang-kadang kayak gini, orang baca buku aja susah, malas, apalagi buat buku. Sebenarnya kita ini orang-orang yang gila yang terus produktif membuat buku gitu Bal ya. Karena banyak orang gila di awal dipikirkan, tapi di akhir ternyata diikuti. Galileo gimana? Betul, Galileo ya. Mati dia baru benar ternyata yang dibilang. Ternyata bumi itu memang bulat katanya kan gitu kan. Kayak dibunuh kayak gitu kan. Oke, kita buat juga pusat kajian hukum dan budaya perkebunan. Ini gila juga nih Bang. Gila juga gitu sama si Dava ya. Tunggu Mama Rian Dava. Kita bangun dari awal nih Bang ya. Termasuk bangun infrastrukturnya kan gitu ya kan. Akhirnya kita mau supaya apa namanya di Indonesia ini ada orang yang serius lah ngurus perkebunan ini kan gitu ya kan. Karena ini sumber yang nggak akan pernah akan berakhir, ya kan karena ini agriculture ya, istilahnya bisa terus berkesinambungan. Mohon maaf lah ya, kalau Pertamina udah siap dia lakukan eksplorasi, dia tinggalin sama kayak Brandan, tinggal kenangan kan, tinggal kenangan. Nah sekarang perkebunan ini terus, bahkan di PTP ini ada sampai 3-4 keturunan terus dia di situ. Hebatnya lagi di PTP ini bisa buat minyak dengan biosolar, buat orin, banyaklah produk-produk turunan hilirisasinya itu kan gitu ya kan. Apa kira-kira Bal kita motivasinya? Kalau saya jelaskan tadi kan nggak masuk akal gitu. Sebenarnya ini kan cara berpikirnya sama, artinya ada titik yang sama antara seorang Christian dan Iqbal. Nanti kalau dilihat dari PKHBP itu kan ada logonya. Ada logonya, itu ada C dan I di situ. Christian dan Iqbal. Tapi kok digabung dia ada D-nya, Dava. Antara C dan D itu biar jangan kehilangan sumber data kita. Jujur kali nih. Ya kita harus jujur. Artinya hidup ini penuh kejujuran. Artinya itu sudah sunatullah itu Pak. Namanya kos politik itu sunatullah. Iya. Nabi Muhammad juga pada saat menikahi Khadijah karena dia orang kaya. Iya. Itu sunatullah. Itu untuk dijadikan biaya dalam melakukan syiar gitu ya. Jadi artinya jadi si Dava ini sunatullah lah itu. Syiar juga. Gitu. Untuk kebaikan. Kenapa? Karena perkebunan ini adalah salah satu sektor strategis seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Iya. Dari ujung ke ujung sampai 14 itu kalau nggak salah saya seluruh BUMN itu paling banyak groupingnya itu ya grouping kebun. Karena apa? Karena tersebar di seluruh Indonesia yang sudah Chris tuntaskan dalam disertasi. Jadi persoalan tenaga kerja itu menjadi hal yang penting di sana. Akhirnya filosofi yang didapat di situ tenaga kerja juga rakyat. Jangan dia dijadikan objek. Kadang kan bilangnya, orang PTPN ini nggak pernah pikirkan rakyat katanya, macam kita nggak rakyat aja gitu kan. Artinya itu tadi salah satu tolak ukur kita melihat kesejahteraan BUMN itu adalah kesejahteraan karyawan yang adalah rakyat. Karena mereka juga rakyat. Cuman kita juga harus memperhatikan sekitar kita, kan gitu. Sekitar kita kan masa kita buat usaha tapi sekitar kita kelaparan. Bertolak dari situ, Chris, makanya kita diskusikan persoalan yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, sehingga tertariklah kita untuk menciptakan satu lembaga yang memang kita berdua di sana dan juga Dava bagian daripada skripsinya juga masalah korporasi. Itu juga kita juga sepakat untuk membangun satu bangunan lembaga yang bisa memberikan kontribusi bagi perkebunan Indonesia. Ya, itu nanti akan kami lakukan sebuah semacam kalau orang menikah itu walimatul ars namanya, pengumuman kita bahwasanya kami akan membangun sebuah lembaga dimanapun perkebunan baik itu swasta maupun BUMN, silahkan kita diskusi bagaimana baik itu dari segi korporasinya, pidananya, perdatanya, masalah segala bidang lah ya, segala bidangnya yang kami sudah tuangkan sebelumnya dalam sebuah buku yang termasuk advokasi advokasi juga termasuk advokasi terkait dengan perkebunan dan budaya perkebunan. Artinya ini menjadi sebuah hal yang positif bagi seorang Christian karena dia selaku pelaku di BUMN, walaupun dia perkebunan BUMN tapi dia juga pasti paham bagaimana sebenarnya korporasi yang baik. Nah, saya sebagai seorang akademisi yang juga concern di bidang itu berkolaborasi untuk menciptakan satu lembaga yang bisa melakukan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional di bidang tapi dengan tujuan supaya masyarakat Indonesia ini sejahtera. Ya, akhirnya ke situ. Itu filosofinya memang. Filosofinya itu ya. Ekonomi PKHBP Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan. Hasil pertama kerja kita itu adalah menerbitkan buku itu ya. Buku itu dulu. Pengantar hukum. Siapapun boleh pakai buku itu. Boleh, baik itu masyarakat awam, swasta, BUMN, bahkan pemerintah. Ada di situ perizinan, jangan salah-salah ngasih izin. Betul. Ada juga masalah perizinan Ada perizinan di situ kita buat. Karena gini, stakeholder perkebunan itu dari
sektor yang paling paripurna dia. Banyak ya. Banyak sekali. Ya. Nah, makanya ini hal yang paling sulit kita pecahkan kalau kita tidak melihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Karena dia banyak sektor yang harus diselesaikannya. Ya. Nanti kita masuk di sektor swasta. Tetap dinas perkebunan juga harus itu ikut. Artinya juga kita harus patuhi semua regulasi. Agrariannya juga harus ikut. Regulasinya kita ikutin. Karena memang dia banyak memakan sektor pada saat sebuah kebun itu ingin dibangun. Jadi kalau mau melakukan pengelolaan tentang perkebunan, baca dulu buku itu ya. Pengantar Hukum Perkebunan Indonesia. Saksikan, jangan minta beli. Jangan modal minta aja semuanya kan gitu kan. Sobat Leclerc. Nah, Bal, nggak akan bisa Dr. Muhammad Iqbal Asnawi ini bisa jadi seperti ini kalau nggak dengan orang-orang yang mengajari selain orang tua lah ya, selain orang tua dan saudara-saudara ya. Oke Bal, kalau misalnya aku cerita tentang almarhum Hasnil Basri, itu kan nggak bisa Iqbal dengan Bang Hasnil lepas sama daun, nggak bisa dilepaskan. Iqbal ya Hasnil Iqbal gitu ya, almarhum ya. Sempat profesor itu sudah profesor. Udah profesor ya, berarti 2009 beliau profesor. Dekan kita lu ya, dekan Fakultas Hukum dulu ya. Oke, Bal, cerita Bal, kira-kira sejauh mana almarhum Bang Hasnil ini mewarnai hidup Iqbal gitu kira-kira? Jadi ada beberapa orang sebenarnya yang memberikan kontribusi yang besar bagi saya sampai kepada titik hari ini dalam kontribusinya di dunia akademis. Yang pertama seperti Chris sampaikan tadi adalah almarhum Hasnil Basri Siregar, Profesor Hasnil Basri. Beliaulah mungkin satu-satunya profesor yang basicnya S1, sarjana hukum. Nah, perjuangannya luar biasa. Karena SH profesor itu pada saat itu mungkin udah nggak bisa lagi, cuman beliau meyakinkan dikti bahwa saya mencapai SH saya ini bukan seperti SH yang saat ini. Oh dulu ada peraturan bisa, tapi akhirnya dia terakhir? Terakhir dirubah dulu sedikit untuk dia. Gitu ya? Karena dia bisa meyakinkan dikti bahwa SH yang dia capai itu dengan berbagai macam sertifikat ijazah, testamen 1, testamen 2 sampai dia dapat SH. Jadi sarjana muda hukum baru banyak. Dan ternyata SH dulu nggak segampang pada saat kita gitu. Untuk mencapai, dan dia bisa mencapai profesornya. Jadi almarhum Prof. Hasnil ini yang pertama sekali menjadi guru kehidupan bagi saya. Karena pasca saya tamat, beliaulah orang yang pertama kali mengampu saya untuk di dunia nyata. Karena, bukan akademisi ya? Bukan. Di dunia kerja ya? Kerja. Tapi saya langsung dijadikan asisten beliau di Fakultas Hukum. Tapi waktunya untuk mengajar cuma 20% dari kehidupan saya, 80%-nya di Belawan. Di luar ya. Di Belawan ya. Saya mengerjakan berbagai usaha yang beliau lakoni di ekspedisi dan juga jembatan timbang di Pelabuhan Belawan. Jadi saya lah menjalankan itu dan dia banyak sekali memberikan ilmu kehidupan, bagaimana menjalankan korporasi, bagaimana bernegosiasi, bagaimana memperjuangkan sesuatu, bagaimana ya artinya dalam dunia nyata lah. Karena kalau kita bandingkan sekolah kita dulu dengan anak-anak hari ini dengan program Merdeka Belajar itu sangat jauh. Kita kan nggak ada sampai ke situ. Sekarang kan sudah ada magang ini segala macam, udah sampai ke masuk ke. Ya kita cari sendiri semua. Kita nggak ada. Semua nggak ada. Nah itulah ilmu kehidupan yang saya dapatkan dari beliau dan mudah-mudahan beliau lapang dalam kubur. Yang banyak memberikan kontribusi keilmuan bagi saya untuk mencapai suatu kata. Bagaimana sebenarnya mengelola usaha yang baik. Makanya dari situlah saya tertarik sekali untuk memparadigmakan berpikir saya dengan hukum korporasi ini. Oh gitu ya. Padahal susah ya dekat dengan Pak Hasnil ya. Tipe-tipe orang yang perfeksionis ya. Awalnya saya juga beberapa senior-senior bilang nggak tahan kalau kamu nggak punya mental sama Bang Hasnil ini. Kan begitu. Saya kan manggil dia Bang. Nggak tahan karena memang beliau itu straight, tegas. Kita tapi sebenarnya akhirnya saya sangat menikmati apa yang beliau sampaikan. Mungkin cara menyampaikannya berbeda, tapi poin yang dia sampaikan itu yang penting bagi saya. Itu ilmu yang paling yang sulit. Artinya bukan tergantung siapa dia, tergantung kita ya bisa nerima dia gimana. Bagaimana kita melanggam dia lah. Langgam dia. Menyesuaikan lah dengan langgam dia. Ikutin lah. Ada beberapa karakter yang harus saya bangun dengan almarhum Bang Hasnil ini. Apa tuh? Yang pertama, dia itu sahabat saya.
Ada masanya dia jadi sahabat saya. Pada saat okay. saya harus curhat sama dia, dan dia juga kadang-kadang curhat sama saya. Ada masanya dia jadi abang saya. Pada saat masa berabang beradik mungkin di dunia organisasi dan lain-lain. Ada masanya dia jadi teman saya. Dan ada masanya juga dia jadi bos saya. Siap perintah. Kemudian saya tidak manggil dia abang, saya manggil dia bapak di tempat tertentu. Itu harus saya sesuaikan. Jaga ya. Artinya kunci kesuksesan adalah bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Dan yang terakhir, dia jadi ayah saya. Kapan masanya itu? Ini saya nggak pernah malu ceritakannya. Pada masa dia pakai sepatunya, saya pakai sepatunya. Karena saya tahu dia terjepit. Dan dia marah, saya pakai sepatunya. Jangan, katanya. Bang, pada saat posisi ini abang itu ayahku. Udah payah abang pakai sepatu, sini baru pakai kan. Wah, luar biasa ya. Nah itu bukan saya menjilat, tidak. Saya memposisikan saya sebagai anak dia. Orang nggak ada yang nampak kok, siapa yang menjilat ya kan? Artinya ya itulah dia bisa saya memposisikan diri saya di mana tempat saya harus bisa menempatkan. Jadi memang sangat mewarnai ya kehidupan sampai ya? Pada satu titik dia memberikan THR saya, dia tulis di amplop dalam sepatu. Iqbal Asnawi Siregar. Ada Siregarnya. Dikasih Siregar ya? Siregar. Pikir kasih ini ditaruh dalam sepatu, kasih sepatu gitu kan gitu. Baik Wal. Itu yang pertama Pak. Yang kedua. Yang kedua adalah Prof Bismar. Itu dia. Almarhum Profesor Dr. Bismar yang juga promotor saya, yang memberikan banyak masukan-masukan dan banyak memberikan keilmuan secara filosofi di dunia doktoral saya, walaupun di tengah jalan beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Lapanglah beliau dikubur. Amin. Mudah-mudahan dia diberikan tempat sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan Prof Ningrum lagi ya. Untuk menyelesaikan disertasi saya, alhamdulillah dengan karakter Prof Ningrum ini juga tegas. Dan saya sangat menikmati. Pada akhirnya memang beliaulah orang yang bertangan dingin untuk menyelesaikan disertasi. Pada saat meninggalnya Prof Bismar sebagai promotor, beliau galau itu ya? Galau awalnya ya kosong lah. Gimana? Kita harus gimana? Administrasi harus berubah, pola permainan, pola berpikir juga pasti berubah. Ada kekhawatiran ya Pak? Ada kekhawatiran, tapi alhamdulillah Prof Ningrum bisa menyesuaikan dengan itu. Prof Ningrum ambil alih dan sampai selesai. Dibimbing benar-benar. Dan orang yang ketiga, dan ini adalah memang betul-betul orang yang sangat-sangat memberikan kontribusi yang besar bagi dan yang masih hidup. Jangan bilang almarhum, nanti marah dia. Beliau adalah Dr. Mahmul Siregar. Dekan ya. Hari ini dia diberi amanah sebagai dekan di Fakultas Hukum USU. Mudah-mudahan beliau jangan biar lapang kubur. Lancar. Jangan salah, nanti marah dia. Karena yang dua udah meninggal. Dua meninggal. Tinggal satu lagi nih. Lancarlah dia mengurusi Fakultas Hukum, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Fakultas Hukum USU akreditasi unggul. Luar biasa. Selamat kan ya Bang Siregar. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Jadi ada kelebihannya Bang Mamul nih begitu dia. Cara dia memperlakukan orang ya gitu ya, sehingga orang nyaman aja gitu ya. Dia dekan sampai sekarang kita nggak merasa dia dekan. Enggak, dia ombaknya itu yang bergulung-gulung. Nah, ada apa? Ada nilai apa sama Bang Mahmul ini, Bal? Sehingga Ibal nggak bisa lupa sampai sekarang. Saya bisa paham filsafat itu sama beliau. Ya dia kan banyak main-mainnya sebenarnya. Sambil main-main itu ilmunya itu dapat. Oh gitu ya. Sepa itu dari dia ya? Iya ya. Sokrates, Plato, Aristoteles ya. Itu dari dia ya. Pertentangan antara Plato dan Aristoteles itu bagaimana ya? Beliau dia bisa menyajikan sesuatu dengan sangat sederhana ya. Filsafat itu yang dalam gambaran saya itu sulit dan rumit, ternyata sangat mudah dan nikmat. Menurut Mamul ya, karena diajari Mamul karena ya. Dia mengajarinya. Iya. Bagaimana kita mendiskusikan itu pada saat kita sudah selesai diskusi sama kan begitu nikmat. Betul. Makanya ya itulah orang yang sampai saat ini tetap menjadi guru saya. Dan selalu welcome ya. Di rumahnya juga boleh ya gitu. Kadang-kadang dia lupa dia dekan. Itu jadi masalah. Iya. Kita yang segan. Saya pernah gini Bang, datang ke rumah. Bang, aku mau bimbingan Bang. Aku kan bukan penguji kau, bukan promotor kau. Bang, tapi tolonglah Bang, dibantu Bang aku nih kayak mana caranya supaya buat struktur yang bagus dalam disertasi. Datang ke rumah, ya kan? Dia kan hidupnya malam tuh. Ya kan? Siap dia ngerokok lah di rumahnya, saya datang. Karena kelamaan tertidur lah aku. Dibiarin ya aku tidur di rumah situ dia. Pas bangun, udah siap kok? Udah siap nih, kalau pulang. Akhirnya dia yang buatkan kerangkanya gitu. Tapi kan disajikan juga. Kau pelajari. Bisa disajikan juga. Kau pelajari, karena kita kan udah bawa bahan dulu. Bang, ini kerangkaku Bang. Kita diskusi, ya kan? Karena dia kelamaan diskusi, aku tidur. Jadi kerangkaku diperbaiki, diketik-ketik dia, dah pulang kau isi ini semua nih katanya. Nggak dibangunin. Bisa nggak minta permintaan satu, Chris? Apa tuh? Undang juga di tempat duduk ini. Itu tergantung dia. Kita udah undang juga. Undang lah. Karena sibuk. Nanti kita review ya Bang Mamul ya. Kita undang ya, karena terlalu banyak nih Bang Mamul terus
yang diomongin Bang Mahmud Siregar ini ya. Pusat kajian kita juga banyak konsultasi sama Bang Mahmud ya, dan dia sangat welcome, support, kan? sangat support. Pembina kita ini. Betul. Karena filsafat Tanjung Balainya itu akhirnya mendunia gitu kan, nggak pernah habis dengan stand up-nya gitu kan. Dia tapi kalau bisa menyelinginya lah, dia nggak terlalu kaku kita. Dan itu jadi pelajaran juga buat kita ya, di dunia akademisi dia matang. Kalau dia berhadapan dengan kita orang-orang kerja juga, dia bisa menempatkan diri jadi orang bekerja gitu. Bahkan dia udah tahu sampai jiwa-jiwanya kita di pekerjaan. Konsultan hukum dari tahun 99 di PTP sampai detik ini. Dan dia gini, tidak pernah menyulitkan sesuatu. Misalkan kita mau ada kerjasama nih, dia hanya membriefing kita buat begini. Iya. Udah saling paham. Udah kita ngobrol-ngobrol tidur. Betul. Kerjanya nggak di sini, masing-masing. Udah selesai baru kita. Tapi dikejarnya. Kejar. Dan mana kau? Udah siap belum? Gitu kan. Jadi itu ya kayak Prof Ningrum juga ya, semua pakai target ya. Pak Mahmul juga. Lama kau tamat, udah lama. Dia ingatkan selalu gitu. Jaga ritme, jaga ini. Akhirnya kita merasa bahwa ada abang yang kita ya. Apalagi kita USU ini kan harus hidup terus di mana-mana nih. Alumni USU kan pesan Bang Mahmud, ayo alumni Fakultas Hukum USU harus bisa mewarnai gitu. Ayo kita kompak gitu kan. Bangun alumni sekarang kan. Di bawah pimpinan Bang Beni ya kan, Seluruh Beni Harahap kan gitu. Bendaharanya ya kan. Iya, ngawal-ngawal lah. Ngawal-ngawal proposal maksudnya. Sunatullah. PTP jadi saluran berkatnya. Iya, mudah-mudahan bisa bersinergi lah. Betul. Baik Bal, closing statement. Siap. Bal, anak-anak muda ya, kita lihat anak-anak muda. Ibal juga banyak bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa karena ngajar-ngajar ya. Satu sisi ada yang kita lihat positif ya, mereka kreatif, inovatif ya. Tapi satu sisi mental yang agak, kalau menurut pribadiku menilai bahwa ada mental yang agak etika yang agak bergeser ya dengan kita dulu ya. Kita kalau dulu jumpa ayah kita misalnya sopan sekali gitu kan. Jumpa dosen takut sekali gitu kan. Sekarang ini malah aja berdebat. Sebenarnya wajar saja sih berdebat gitu kan. Akhirnya dosennya akan mempersiapkan diri gitu ya. Begitu juga kalau di perusahaan ini anak-anak muda gitu kan. Kira-kira Bal, pesan apa yang Ibal bisa bagikan buat seluruh anak muda di Indonesia ini sehingga memiliki integritas ya, memiliki warna yang jelas dan memiliki sumbangan yang jelas juga untuk pengembangan dan perkembangan bangsa ini. Kira-kira apa yang menjadi yang saya pahami hari ini begini, Chris. Ya. Ada pergeseran paradigma antara anak muda yang dulu dengan anak muda sekarang. Karena juga sudah terjadi pergeseran paradigma yang disebut dengan globalisasi. Artinya apa? Hari ini semua yang ada di Indonesia ini, Indonesia lah kita khususkan ya, sebenarnya sudah ada di dunia ini sebenarnya fenomena ini. Semua tertumpu dengan yang namanya IT. Hari ini IT sudah mewarnai kehidupan anak muda. Bukan anak muda yang hari ini bagaimana bisa menyesuaikan dengan IT. Jangan dia termakan dengan IT. Contoh kita katakan hari ini, semua yang ada di genggaman dia bisa dia lakukan untuk menghabiskan waktunya 24 jam. Harusnya kita paham bahwa negara kita hari ini sedang dinabobokkan. Kenapa? Semua dari mulai tidur sampai tidur lagi sudah difasilitasi oleh asing. Akhirnya begini, kita sudah ternabobokkan, udah nggak berpikir lagi. Nilai juang kita sudah rendah. Etika moral kita pun sudah rendah. Karena nggak pernah bersosialisasi tidak lagi. bisa, karena sudah, makanya jangan tergilas dengan teknologi. Kita yang harus memanfaatkan teknologi. Contoh, sampai hari ini sejak Android itu ada, saya selalu tidak mau dimakan oleh teknologi. Jangan dia mengendalikan saya yang harus mengendalikan. Saya beli dia mahal-mahal, jangan dibodohinya saya. Contoh kalender, tidak ada satu kalender saya pun yang kosong dengan timing saya sehari-hari. Saya jumpa Christian hari ini pun saya jadwal. Dari tahun 2009 itu tidak pernah mati kalender saya. Saya manfaatkan, jangan dia bodohi saya. Nggak boleh begitu. Artinya kita harus memanfaatkan teknologi untuk kemajuan kita, untuk moral etika kita. Artinya teknologi itu memang nggak bisa harus ada ya. Penting, tapi cuman jangan tergilas ya. Hari ini saya lihat dengan anak muda tergilas. Mohon maaf game, mohon maaf sampai masalah perjudian segala macam. Semua sudah difasilitasi. Dia tidak bisa memilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Sebenarnya, ini saya terapkan kepada anak-anak saya satu lagi. Anak saya kasih Android. Ada dua hal yang saya wajibkan di situ. Yang pertama sisi religiusnya, udah berapa banyak dia baca Quran satu hari, dia harus lapor di grup, di handphone, di grup, dia harus lapor. Kita buat grup keluarga, pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum Daddy, today I read Quran from
Jus. Baru siap itu kau copy paste baru kau masukkan Google Translate. Enggak, itu memang diwajibkan. Oh, diwajibkan ya? Itu untuk religiusnya. Untuk dunianya, seminggu sekali. Ya. Dia harus meresume setiap hal baru yang dia baca di Google dalam bahasa Inggris di dalam grup itu. Oh. This week I have saya sudah mengetahui sesuatu yang baru tentang ini. Jadi saya tidak mau dia juga tenggelam dalam teknologi. Artinya diberikan kewajiban itu dia ya? Wajib, kalau nggak dia lapor, saya tahan handphonenya. Oke, berarti yang lain boleh dikerjainnya setelah itu dikerjain? Boleh, yang penting dia mengerjakan itu dan dia wajib lapor tentang itu. Baik. Hanya itu yang saya minta. Berarti intinya anak muda jangan tergilas dengan teknologi. Jangan tergilas, artinya biar saja kita mengendalikan teknologi. Kita yang mengendalikannya. Bukan dia mengendalikan kita. Chris, kita beli dia mahal-mahal, masa kita dibodohi dia? Betul. Itu nggak bagus. Itu yang harus kita apa sama anak-anak muda sekarang ini. Baik. Makasih Bal, sudah panjang lebar kita bercerita ini ya, nggak terasa udah hampir berapa menit juga cerita waktunya. Sukses buat Iqbal ya, salam sama Rini dan keluarga semua. Salam juga sama yang mulia dan gift. Baik, besok kembali mengabdi ya kan, sudah sekian lama ya, berapa tahun? 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah. 4 tahun, tapi jurnal. tapi ditutup setelah ke Mekah lagi kan, sedapnya. Itu kan sudah cerita kita, sebenarnya kita sudah cerita itu kan. Iya. Saya nggak tahu lah ini. Ini harus kita kasih tahu. Chris, kita pengen ini kan dunia semua ini, Chris. S3 ini pun dunia nih, Chris. Kan lebih baik kututup dengan religius. Kamu sudah pergi ke Israel, masa aku belum pergi ke itu mana kita ciptakan? Nah, kita ciptakan bersama. Akhirnya energinya baru ya kan, disebarkan ke mahasiswa-mahasiswa ya gitu kan. Mudah-mudahan. Selamat Bal bangun Universitas Samudra ya kan. Ya pastinya kita minta doa juga, dukungan kan Universitas Samudra juga udah kita bawa kemari. Udah kerjasama dengan PT PN 3. Dengan PT PN 3, mana tahu besok ada mahasiswa yang bisa. Dan Christian juga sebagai dokter bisa memberikan keilmuan tentang ketenagakerjaan atau tentang BUMN. Nanti akan saya ciptakan bagaimana bisa nanti jadi dosen tamu ataupun memberikan keilmuannya. Dan yang paling penting jangan pernah lupakan Universitas Sumatera Utara. Siap. Kan gitu dia kan. Kita sama-sama alumni ya. Apa yang ada di USU kebaikan kita geser juga menjadi kebaikan di UNSAM. Itu yang penting. Yang paling penting. Dimanapun kita berada, Universitas Sumatera Utara dengan nilai baiknya akan memberi warna buat kita dimanapun saja berada. Kan, gitu kan? Demi kemajuan bangsa Indonesia. Wah, keren ya, nasionalis. Di perusahaan nasionalis. Baik, terima kasih Bal. Baik, oper sekali tadi perbincangan dengan Dr. Muhammad Iqbal Asnawi, SIMH, seorang dokter masih sangat muda ya, masih sebaya-sebaya lah, beda-beda dikit aja gitu kan. Berkarya baik, ya, punya karya bagus ya, dia akademisi, nggak pernah lupakan tentang peran orang tuanya, orang-orang yang pernah mewarnai dalam kehidupannya, bahkan juga sisi spiritual ya kan, jadi agak semi-semi ya, dokter dari USU, IAIN, bagaimana nggak ngerti juga ya kan. Tapi yang pasti adalah, memang betul kata Iqbal, keseimbangan antara dunia dengan kebutuhan akhirat itu akan menjadi suatu keseimbangan. Bangsa ini juga akan maju jika semua ilmu pengetahuan dibarengi dengan ilmu keagamaan, kan gitu dia. Sehingga bangsa ini yang dibangun dengan 2 nilai tadi, nilai intelektual dan nilai spiritual, religius, menjadi bangsa yang besar, dan kita doakan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan beretika ya di seluruh dunia ini. Tetap saksikan terus di Dr. Cio Channel. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran. Optimis. Yo, makasih Bal.